Ya, shalom teman-teman Maiji semua. Saya percaya bahwa dimanapun kita berada, baik kita di rumah maupun dimanapun kita, saya percaya kita semua dalam keadaan yang sehat, kita dalam lindungan Tuhan. Dan saya percaya bahwa ketika kita mau mencari hadirat Tuhan, kita nggak penting di mana kita berada, kapan waktu kita, tapi yang penting kesiapan hati kita untuk menerima hadirat Tuhan. Nah, teman-teman, ibadah kita minggu ini masih online ya, karena memang pandemi corona masih belum selesai juga teman-teman. Tapi saya percaya bahwa ibadah online meskipun kita online, tapi tidak mengurangi kesiapan hati kita teman-teman. Oke, jadi kita masih punya tema yang sama untuk bulan ini, yaitu God's Presence. Dan saya percaya bahwa Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kita, dalam apapun kondisi kehidupan kita, situasi kehidupan kita, Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Oke teman-teman, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersama siapkan hati kita. Kita mau tunduk dalam doa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan, kasih-Mu besar buat kehidupan kami. Kalau kami mendapatkan kesempatan Tuhan untuk mencari hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Kalau sebentar kami mau ibadah Tuhan, kiranya Engkau yang berkati kami, Engkau sendiri yang bekerja Tuhan atas kehidupan kami. Dan meskipun kami ibadah di rumah masing-masing, kami gak datang ke gereja, tapi kami tetap percaya bahwa hadirat-Mu tetap sama. Karena hadirat-Mu gak dipengaruhi oleh tempat, gak dipengaruhi oleh waktu Tuhan. Yes Tuhan, kiranya Engkau sendiri Tuhan yang siapkan hati kami, kiranya Engkau sendiri Tuhan yang melawat setiap kehidupan kami, kiranya apa yang akan kami dengar, ujian penyembahan firman Tuhan, itu gak sekedar kami dengar tapi kami camkan dalam hati Tuhan. Tuhan, Kau ajarkan kami Tuhan, Kau berikan kami kepekaan hati Tuhan untuk melihat Tuhan kehadiran-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami gak hidup sembarangan Tuhan, tapi kami tetap berada di jalur, kami tetap berada di jalan yang Kau sediakan buat kami Yesus. Yes Tuhan, kalau kami siap Tuhan untuk ibadah, Engkau sendiri yang bekerja buat kehidupan kami. Yang siap ibadah bersama-sama katakan amin. Oke, shalom Maiji, selamat sore semuanya. Saya percaya sore hari ini dimanapun kalian berada yang mengikuti ibadah live streaming, kita siap untuk memuji nama Tuhan bersama-sama, amin. Mari kita mau bangkit berdiri, kita mau persembahkan yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Katakan, terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Semua katakan, oh, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Mari sama-sama katakan, terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib Kau Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan
Mari biar lebih semangat, kita mau katakan sama-sama lebih lagi. Terpujilah, Engkaulah Raja atas dunia. Come on. Yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami berserah, tepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Allah kita, Maiji. Siap lebih lagi buat Tuhan Allah kita. Kita mau berjalan bersama dengan Dia. Amin. Katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Oh, oh. Tak pernah kami ragu Tuhan, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Semua hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Selamanya, selamanya. Berikan sorak-sorai buat Dia. Siap lebih-lebih dalam lagi memuji Tuhan, amin. Biarlah kita mungkin berada di tempat yang berbeda, tapi percayalah hadirat Tuhan tidak mengenal jarak, tidak mengenal ruang dan waktu. Biarlah sore hari ini kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita memberikan puji-pujian yang terbaik, pernyataan ucapan syukur, karena Tuhan selalu ada buat kita. Dia Bapa yang setia, Dia yang selalu ada menyertai hari-hari kita. Mau kita dalam keadaan baik maupun buruk, Dia selalu setia. Meskipun kadang kita gak setia sama Tuhan, tapi Dia tetap setia, Dia tetap ada bagi kita. So, sore hari ini, mari bawa hatimu lebih dalam lagi buat Tuhan.
mengucapkan syukur-Mu, puji-pujian bagi Dia. Ya Yesus. Setia Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Mari katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Jesus, Kau Allahku yang setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kasih-Mu selalu ada, Kau tak pernah tinggalkan kami. Jesus, we worship You. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia,
angkat suaramu dan sembah Dia, katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sembah Dia, sembah Tuhan. Hanya Kau, Allahku yang setia. Ampuniku Tuhan, ku mau setia, ku mau setia. Jesus, ajarku menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Rasakan hadirat Tuhan, Dialah Tuhan yang melawat. Oh Jesus, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu hadirat-Mu, hadirat-Mu. Ku rindu merasakan Tuhan, hadirat-Mu dalam hidupku. Ya Yesus, karena hanya dalam Engkau Tuhan kami memperoleh kedamaian, ketenangan Tuhan. Kami tenang jika kami berada dekat-Mu Yesus. Dan ajari kami Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu, generasi muda Tuhan, yang mau hidup untuk menyembah-Mu, yang selalu Tuhan datang kepadamu, mengandalkan Engkau dalam keadaan hidup kami. Ya Yesus. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mari katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa, Kau mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Lewat lembah kelam, lewat lembah kelam,
Kau temani aku. Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku. Angkat tanganmu, rasakan hadirat. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Kami kan tenang bersamamu, bersamamu, Yesus. Haleluya, hanya Engkau kedamaianku, Yesus. Ya Rabbi Shekayara, Yesus Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini. Yes, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ya Yesus, ini pernyataan setiap kami, Tuhan. Biarlah puji-pujian ini kami dapat hidupi. Kami mau tenang, Tuhan. Kami mau selalu dekat dengan-Mu melalui firman-Mu, ya Bapa. Biarlah Tuhan, sore hari ini kami mau, Tuhan, duduk diam mendengarkan firman-Mu, kembali ke jalan-Mu, ya Bapa. Engkau yang urapi hamba-Mu, Tuhan, untuk menyampaikan firman-Mu. Dan biarlah kami, Tuhan, menjadi anak-anak-Mu yang dapat mendengarkan dan menghidupi firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari, Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap. Haleluya. Amin. Shalom, Maiji, apa kabar kalian? Saya berdoa kalian baik-baik saja, tetap sukacita, jaga hati, jaga hidup kalian baik-baik di rumah. Isi waktu-waktu kalian dengan hal-hal yang penting. Hari ini kita akan belajar tentang God Presence. Tapi saya kasih tema, kasih judul pada hari ini tentang bagaimana peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Nah, tahun kemarin
tahun 2019, sepanjang tahun 2019 kita digegerkan dengan berbagai peristiwa. Peristiwa yang sangat mengagetkan adalah ada banyak artis-artis Korea, mereka bunuh diri, dan seakan-akan itu menggoncangkan banyak orang. Mereka penuh dengan popularitas, keuangan ada, mereka sangat digandrungi oleh para fans. Orang-orang semua terarah kepada mereka, dan seharusnya mereka mendapatkan segala sesuatunya. Mereka tidak kekurangan apapun, tapi toh mereka membunuh diri mereka sendiri. Setelah ditelusuri, salah satu penyebab kenapa mereka membunuh diri mereka, yaitu karena mereka merasa kesepian. Mereka merasa sendiri, sekalipun mereka bekerja di ruang yang ramai, tapi saat-saat tertentu mereka merasa kosong dan merasa sendiri. Nah, ada banyak orang seperti itu juga di tengah-tengah kita. Banyak orang ada di tengah keramaian tapi merasa sendiri. Dan ada kabar baik hari ini bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus, mereka tidak sendiri. Ada Roh Kudus yang akan menemani. Ada Roh Kudus yang diam dalam kehidupan kita. Saya akan baca di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-16 sampai 18 berkata, Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Wow, ini janji yang luar biasa. Ada kabar yang gembira buat kalian, bahwa setiap orang yang sudah percaya Yesus, hidupnya gak sendirian. Karena ada Roh Kudus yang diberikan kepada setiap orang yang percaya. Tuhan Yesus memang naik ke surga, tetapi Dia tidak meninggalkan kita sendirian. Dia tidak membiarkan kita sendirian. Dia menaruh rohnya, yaitu Roh Kudus, tinggal di dalam hidup kita. Apakah kalian merasakan itu? Apakah kalian merasakan bahwa ada Roh Kudus dalam hidup kalian? Saudara, bicara tentang Roh Kudus, seringkali kita berpikir bahwa itu hanya untuk orang-orang kudus. Itu hanya untuk orang-orang yang hidupnya kudus, tidak pernah berdosa. Itu untuk orang kudus. Tapi saya mau berkata bahwa Roh Kudus itu untuk orang yang percaya. Orang yang mau percaya, ada Roh Kudus dalam hidupnya. Karena itu di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 3 berkata, Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Nah, bukti ada Roh Kudus, ada pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan seseorang, yaitu kalau orang itu mau mengakui, mau percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Berarti dia ada pekerjaan Roh Kudus. Dia membuka diri supaya rohnya ada dalam kehidupannya. Dan seringkali kita juga berpikir bahwa Roh Kudus hanya untuk orang-orang yang membuat mujizat di KKKR, di kebaktian-kebaktian yang besar. Saya mau berkata sekali lagi bahwa Roh Kudus bagi orang percaya. Dia mau menemani kita, bukan saat saja kita hidup kudus, tapi saat kita dalam lembah kekelaman. Dia tidak tinggalkan kita sendirian. Dia Allah
yang menyertai setiap orang percaya. Nah, bagaimana dengan kelemahan kita? Bagaimana dengan kedagingan kita? Bagaimana kita dengan keinginan keberdosaan kita? Apakah Roh Kudus akan keluar meninggalkan kita kalau kita jatuh? Kalau kita mulai hidup jatuh dalam kedagingan? Saya mau berkata bahwa justru Roh Kudus datang untuk menyembuhkanmu. Roh Kudus datang untuk memimpinmu kepada kebenaran. Karena itulah, kalau Dia ada dalam hidupmu, bukan karena kamu sudah berbuat benar, tapi justru kamu saat kamu berdosa, Dia Allah yang menuntunmu untuk masuk dalam kebenaran. Nah, teman-teman sekalian, apa peranan Roh Kudus dalam hidup kita? Saya akan share ada sekitar 4 peranan Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Yang pertama, Dia menghibur. Dia disebut Roh Penghibur. Nah, di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 27 berkata, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Inilah pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus memberikan damai sejahtera. Dia memberikan sukacita. Dia memberikan ketenangan dalam setiap hati yang percaya. Teman-teman sekalian, saat kalian khawatir dengan masa depanmu, Dia penghibur. Dia akan menghibur engkau. Dia Allah yang akan menguatkan hatimu. Kalau orang lain meninggalkanmu, Dia tidak meninggalkanmu. Saat kalian sedih, mungkin lagi putus pacar, lagi nilainya jelek, lagi kalah saingan, atau kalah dengan prestasi dengan teman kalian lagi sedih, merasa gagal, sama berkata ada Roh Kudus. Dia roh yang akan menghiburmu. Dia memberikan kekuatan kepadamu untuk melewati masa-masa sulitmu. Jadi kalau engkau hari ini ngalami sendiri, ngalami khawatir, dengar, ada Roh Kudus yang hadir dalam hidupmu, dan Dia akan memberikan penghiburan. Dia akan berikan damai sejahtera. Dia akan menguatkan hatimu. Dia akan menopang tanganmu. Dia akan menopang hatimu. Jangan takut, jangan gentar. Seringkali suaranya berbicara kepadamu saat-saat engkau lagi lemah. Dengarkan suaranya, maka engkau akan dihibur, dikuatkan, sehingga engkau bisa melewati masa-masa sulit dalam kehidupanmu. Yang kedua, Dia akan menolong kita. Dia disebut Roh Penolong. Ya, di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 16 sampai 17 berkata, "Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia, dan dunia tidak mengenal Dia, dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu." Roh Kudus bukan hanya menghibur, tapi Roh Kudus akan menolong kita. Dia Roh Penolong. Ya, Dia akan menolong setiap kelemahanmu. Dia akan menolong setiap kegagalanmu. Ya, Dia akan menolong hidupmu. Apa yang Dia tolong? Dia akan menolong hidupmu untuk hidup dalam kebenaran. Karena itu dikatakan, "Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran." Berapa banyak kita sulit hidup benar. Kita jatuh bangun di lubang yang sama. Kita jatuh dibangun di dosa yang sama.
Kita sulit untuk mengalahkan kedagingan ini. Nah, itulah peranan Roh Kudus. Dia akan menolong hidupmu untuk hidup dalam kebenaran. Tidak ada seorang pun di dalam dunia ini bisa hidup dalam kebenaran secara sempurna. Hanya Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk hidup dalam kebenaran. Seberapa besar komitmenmu kepada Tuhan tidak akan menolong hidupmu. Tapi seberapa besar engkau bergantung kepada Roh Kudus, itu akan menolong hidupmu untuk hidup dalam kebenaran. Yang kedua, dia akan menolong kita untuk melakukan pelayanan. Dia memberikan kuasa untuk kita bersaksi. Dia akan memberikan kuasa untuk kita bisa melayani. Dia memberikan karunia untuk melayani. Jadi kalau engkau ingin melayani Tuhan, engkau berkata, aku gak bisa ini, aku gak bisa itu, aku belum siap, aku belum ini. Dengar, datang pada Roh Kudus, dia akan memberikan karunia kepadamu. Dan dia akan menolong hidupmu untuk memampukanmu bisa melayani Tuhan. Dia juga menolong kita waktu kita berdoa. Firman Tuhan berkata dalam Roma 8 ayat 26 berkata, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi Roh penolong itu, Roh Kudus itu akan membantu kita saat kita berdoa. Ada waktu-waktunya di mana kita nggak tahu kita mesti berdoa seperti apa. Kita akan berdoa seperti apa. Kita bingung kita berdoa seperti apa. Tapi Roh Kudus tahu kebutuhan kita. Dia tahu, bahkan dia tahu sampai pada keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ada keluhan-keluhan dalam dirimu yang tidak terucapkan. Engkau nggak bisa ngomong. Engkau nggak bisa mengucapkan keluhan-keluhan kepada orang, keluhan-keluhan saat kamu berdoa, kata-katamu terbatas, kalimat yang kau ucapkan dalam doa terbatas. Tapi dengar, ada Roh Kudus yang akan menolong hidupmu untuk berdoa kepada Allah. Dan itulah seringkali kita berkata itu bahasa roh. Seringkali itu akan menolong kita mengeluarkan setiap sampah dalam hidupmu sehingga engkau mengalami kelegaan. Hari ini datang pada Roh Kudus kalau engkau mengalami kesusahan. Yang ketiga, apa peranan Roh Kudus dalam hidup kita? Yaitu dia menginsafkan kita. Dalam Yohanes pasal 16 ayat 8 sampai 11 berkata, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Roh Kudus berperan dalam kehidupan manusia yaitu untuk menginsafkan. Apa arti menginsafkan? Yaitu menyadarkan kita. Akan apa? Akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Dengar, saat kau ingin papa atau mamamu mengenal Yesus, saat engkau ingin orang-orang tertentu mengalami perubahan hidup, engkau tidak perlu terlalu banyak memberikan kata-kata yang luar biasa, menegur dengan keras. Doakan mereka. Karena dengan doa orang percaya, maka Roh Kudus akan menginsafkan dia. Kalau engkau mengandalkan Tuhan, Roh Kudus akan menginsafkan setiap orang. Kalau hari ini engkau lagi bergumul tentang seseorang, engkau ingin orang itu berubah, dengar, doakan. Karena Roh Kudus akan menginsafkan dia sehingga mereka mengenal Tuhan. Hari ini datang pada Tuhan. Yang keempat, yang terakhir, apa peranan Roh Kudus dalam hidup saudara dan saya? Yaitu
Dia mengajar kita. Dia mengajar kita. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes 14 ayat 26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Dia akan mengajarkan kita. Dia guru yang terbaik dalam hidup kita. Kita akan diajarkan banyak hal. Segala sesuatu diajarkan. Terutama kita diajarkan untuk memahami kehendak Tuhan. Kita diajar untuk mengerti kehendaknya dalam hidup kita. Kita diajar untuk mengenal Dia. Bahkan kita diajar untuk melakukan kehendaknya dalam hidup kita. Kita juga diajar untuk bisa mengatasi setiap masalah dalam hidup kita. Itulah peranan Roh Kudus. Jadi kalau kita lihat 4 hal ini, kira-kira nyata gak dalam hidupmu? Dia menghiburkan saat engkau lemah, saat engkau khawatir, saat engkau takut, saat engkau khawatir, saat engkau merasa sendirian, Dia menghiburmu. Kalau ada penghiburan dari Roh Kudus, Dia akan mengingatkanmu akan firman Tuhan yang pernah engkau baca. Saat engkau merasa sendirian, engkau ditolong Tuhan. Saat engkau mengalami kesulitan, engkau ditolong. Dan engkau sendiri mengalami kebenaran itu, engkau diinsafkan. Bahkan engkau banyak diajar kebenaran dari firman Tuhan. Itulah peranan Roh Kudus dalam hidupmu. Dan apa bagian kita? Bagian kita adalah Galatia pasal 5 ayat yang ke-18 berkata, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Jadi bagian kita adalah buka hati, beri hidupmu dipimpin oleh Dia. Beri hidupmu, beri hatimu, buka hatimu selebar-lebarnya. Maka Dia akan memimpin engkau, Dia akan menuntun engkau di jalan-jalan yang luar biasa. Hari ini anak muda, mari saatnya engkau serius sama Tuhan. Saatnya engkau serius dengan Dia. Dia tidak sekedar wacana. Dia bukanlah sejarah yang pernah hidup. Dia adalah kenyataan sampai hari ini. Dia ada, Dia hidup, Dia benar-benar nyata. Alami pekerjaan Roh Kudus, alami peranan yang dalam hidupmu, alami kuasanya, alami kehadirannya dalam hidupmu. Maka hidupmu akan luar biasa. Kau bisa melewati setiap kesulitan hidupmu dengan baik. Kau bisa melewati masa sukarmu dengan kemenangan. Mari bangkit, andalkan Roh Kudus dalam hidupmu. Buka hatimu, beri hidupmu untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Hari ini, mari pejamkan matamu, taruh tangan kananmu di dadamu, datang kepada Roh Kudus, terima kuasanya, terima peranannya dalam hidupmu. Mari kita datang pada Dia. Saat ini Tuhan, kami berdoa, berdoa buat setiap anak muda. Tuhan, mungkin mereka lagi kacau hidupnya, mereka lagi hidup dalam kekhawatiran, kebimbangan, mereka hidup merasa sendiri, mereka hidup tanpa pengharapan. Tuhan, Engkau datang dalam hidup kami memberikan pengharapan. Roh Kudus, Engkau yang menolong kami. Roh Kudus, Engkau yang menemani kami di saat-saat sulit sekalipun. Sekalipun orang lain meninggalkan kami, tapi Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kuatkan setiap hati anak muda, kuatkan hidup mereka, bangkitkan hidup mereka Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau yang menolong kami melewati masa-masa sukar. Terima kasih Bapa, Engkau berkati setiap yang mendengar firman ini. Engkau berkati mereka, jamah hati mereka Tuhan.
ubahkan hati mereka. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus aku berdoa. Amin. Hai, apa kabar? Udah lama ya nggak ketemu. Puji Tuhan, pastinya baik lah ya. Ngomong-ngomong, teman-teman pada bosan nggak sih di rumah terus? Semua pasti bosan lah di rumah terus. Aku rindu ke gereja, pelayanan di gereja, tapi semenjak ada corona jadi nggak bisa. Aku juga rindu persekutuan di gereja. Jangan pada ngeluh gitu dong, nggak baik loh. Kapan nggak cuma harus di gereja, kita bisa loh membantu sama kita di situasi saat ini. Caranya, kita bisa bagi-bagi makanan, bagi-bagi masker, dan masih banyak hal positif lainnya yang bisa kita kasih ke orang lain. Nah, gitu aja, Tuhan tuh udah seneng loh lihat kita bisa berbagi sama kita. Iya tuh, kalau tentang persekutuan di gereja, sebenarnya kita bisa loh bersekutu dengan Tuhan tuh di rumah aja. Apalagi kan dalam kondisi seperti sekarang kan, kita bisa lebih lagi untuk bersekutu dengan Tuhan. Ya juga tuh, pokoknya teman-teman jangan pada sedih-sedih gitu deh. Teman-teman nggak boleh nyalain virus corona ini loh. Virus corona ini nggak salah. Pasti di balik semua ini Tuhan sudah punya rancangan yang sangat indah. Jangan lupa berdoa buat bangsa dan negara kita supaya segera pulih. Siap. Tetap jaga kesehatan ya teman-teman. Jangan lupa nonton ibadah Live Maji setiap hari Sabtu jam 5 sore. Thank you, God bless you. Thank you and God bless you. Thank you, God bless you. Thank you, God bless you. Thank you, God bless you. Hai Sobat Maiji, bagi kalian yang ingin memberikan persembahan, dapat mengirimkan dana melalui GoPay, OVO atau Dana di nomor 085725351003 atau ke rekening BCA 3820787888. Terima kasih. Sampai jumpa Sabtu depan. Tuhan Yesus memberkati.